Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10, mata kuliah akuntansi keperlakuan, kelas akuntansi A 2019 Universitas Negeri Medan, ingin memaparkan materi tentang aspek keperlakuan pada penganggaran modal. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri, Dianita Sapitri, dan yang kedua ada Sarah Amelia. Yang ketiga ada Andini Widya Harahap. Dan yang keempat ada Elias Moses Simbolon. Langsung saja, yuk kita ke materinya. Di sini, kelompok 10 akan memaparkan materi tentang aspek keperlakuan pada penganggaran modal. Adapun sebab-sebab yang akan dibahas oleh kelompok 10, yang pertama ada definisi penganggaran modal, yang kedua ada proses penganggaran modal oleh Bauer 1970, yang ketiga ada pendekatan umum pada proses penganggaran modal, yang keempat ada teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal, yang kelima ada aspek keperlakuan dari penganggaran modal, yang keenam ada tampilan rasional, dan yang ketujuh ada saran-saran perbaikan, serta yang ke-8 ada kesimpulan. Nah, di sini saya Dianita Sapitri akan memaparkan materi yang pertama dan yang kedua. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi penganggaran modal. Pada definisi penganggaran modal, menurut Brigham dan Houston tahun 2012, penganggaran modal adalah suatu proses analisis dan proses untuk menentukan mana yang termasuk ke dalam anggaran modal. Keputusan investasi sering disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan sejumlah uang yang relatif besar, komitmen, dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu digunakan dan kesulitan dalam mengestimasi variabel-variabel pengambilan keputusan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang proses penganggaran modal oleh Bauer 1970. Proses penganggaran modal oleh Bauer 1970 ini membedakan menjadi yang pertama ada perencanaan bisnis dan proses investasi, di mana perencanaan bisnis adalah proses berkelanjutan di mana perusahaan mencari dan menganalisis lingkungan dan sumber daya untuk memilih peluang yang didefinisikan dalam istilah pasar untuk dilayani dan produk untuk melayani mereka. Sedangkan proses investasi adalah suatu proses di mana perusahaan membuat keputusan diskret untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan strategis. Baik kedua proses ini diasumsikan menjadi penting karena mereka memberikan arah dan kerangka kerja yang kegiatan rutin lainnya diambil dari tempat perusahaan. Dan dalam proses investasi ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada dorongan, dan yang ketiga ada konteks. Definisi, dorongan, dan konteks. Definisi di sini adalah proses di mana dasar karakteristik teknis dan karakteristik ekonomi dari proyek investasi yang telah diusulkan dan ditentukan. Definisi ini umumnya diperkasai oleh fasilitas berorientasi seorang manajer dalam menanggapi perbedaan yang diciptakan oleh informasi akuntansi. Sedangkan dorongan didefinisikan sebagai ketersediaan manajer umum di tingkat direktur divisi atau tingkat bawah untuk berkomitmen pada dirinya sendiri guna mensponsori sebuah proyek dalam nasihat pegawai dan manajer divisi umum sebelumnya. Dorongan ini mirip dengan konsep komitmen. Sedangkan untuk konteks ialah
seperangkat kekuatan organisasi yang mempengaruhi proses definisi dan dorongan. Dalam konteks, identifikasi faktor-faktor situasional dan faktor struktural. Faktor struktural misalnya digunakan organisasi formal dan sistem informasi dan kontrol untuk mengukur bisnis dan kinerja manajer. Sedangkan untuk faktor situasional mengacu pada faktor-faktor pribadi dan sejarah alam, dan karena keunikannya mereka tidak bisa disamaratakan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang pendekatan umum pada proses penganggaran modal. Pendekatan umum pada proses penganggaran modal. Dengan mengikuti deskripsi Bower, sejumlah model dari berbagai proses investasi telah dikembangkan. Ada banyak variasi dari model tersebut, namun model tersebut cenderung untuk berbagi karakteristik yang serupa. Mayoritas model menggambarkan proses investasi sebagai proses menawarkan yang terdiri dan sejumlah tahapan atau komponen yang berbeda. Tahap pendekatan umum proses penganggaran modal. Tahap pertama, sebagian besar buku referensi menyebutkan pembentukan strategis dan tujuan investasi keuangan jangka panjang sebagai panduan yang harus melayani untuk keputusan manajerial. Tahap kedua, set tujuan harus konsisten dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan tipe investasi yang ditargetkan. Tahap pemicu. Dalam multidivisi organisasi, informasi manajemen senior diasumsikan baik dari pasar modal eksternal untuk menilai usulan modal dan alokasi sumber daya yang langka, dan karena itu digunakan pasar modal internal dengan anggaran investasi. Tahap identifikasi. Memberikan pengakuan kesempatan bagi investasi, tetapi tidak menjamin evaluasi, karena biaya informasi dan sumber daya manusia yang terbatas itu bukan biaya yang efisien untuk melanjutkan evaluasi dengan mempertimbangkan semua usulan proyek. Tahap penyaringan atau evaluasi. Definisi proyek melibatkan pencarian kemungkinan alternatif investasi yang memenuhi kebutuhan identifikasi sesuai dengan tujuan strategi secara keseluruhan. Ketika proposal sudah diidentifikasikan ke dalam berbagai jenis permintaan formal, keputusan final harus dibuat pada tahap evaluasi. Tahap implementasi. Proyek investasi setelah keputusan dibuat belum diperlakukan secara luas dalam literatur penganggaran modal. Namun, penting bahwa investasi ini dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya, dan diharapkan dengan kualitas. Tahap audit. Pada proses penganggaran modal, termasuk kontrol dan waktu pengeluaran mengenai proyek-proyek investasi yang dilaksanakan. Pasca proses bisa sangat membantu para pengambil keputusan dalam memahami dan mengendalikan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, materi keempat, teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Teori kontingensi sebagaimana telah dibahas dalam konteks penganggaran modal berkaitan erat dengan desain proses penganggaran modal Bower tahun 1970. Dalam perspektif ini, efisiensi alokasi sumber daya tidak hanya masalah kecanggihan menghadapi secara teori, teknik investasi, dan prosedur yang unggul,
Penganggaran modal berfokus pada 3 aspek konteks perusahaan yang diasumsikan terkait dengan desain dan operasi dari sistem penganggaran modal perusahaan. Tiga aspek konteks penganggaran modal, yaitu yang pertama, karakteristik organisasi perusahaan, desentralisasi dan strategi kontrol yang lebih berorientasi administratif, melibatkan tingkat yang lebih tinggi dari standarisasi karakteristik. Yang kedua, ketidakpuasan lingkungan. Semakin bervariabel dan konteks, operasi tak terduga adalah kurang tepat dan sangat birokratis. Struktur penganggaran modal mekanistik. Disarankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang sangat tidak pasti diasumsikan menguntungkan dari metode investasi yang canggih atau sophisticated, khususnya dalam menilai resiko. Yang ketiga, karakteristik perilaku. Karakteristik perilaku meliputi gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan sejarah organisasi. Sebuah anggaran administratif berorientasi strategi pengendalian modal dianggap konsisten dengan gaya analisis manajemen, profesionalisme tingkat tinggi, dan sejarah investasi hasil yang istimewa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu materi kelima, aspek keperilakuan dalam penganggaran modal. Northcote tahun 1995 menyatakan bahwa teknik penganggaran modal yang canggih melibatkan sejumlah keputusan subjektif mengenai misalnya arus kas yang diharapkan dan tingkat pengembalian. Pembuat keputusan individu umumnya memiliki tujuan sendiri yang memiliki jarak dari memaksimalkan remunerasi pribadi untuk meningkatkan keamanan kerja atau mencari status dan kekuasaan. Ada beberapa faktor penting keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Yang pertama, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Yang ketiga, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Yang keempat, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Yang kelima, pengembangan anggota dan proyek modal. Yang keenam, perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Yang ketujuh, membagi kemiskinan. Selanjutnya materi keenam, yaitu tampilan rasional. Faktor manusia sangat terlibat dalam proses penganggaran modal, sekalipun hanya sedikit perhatian yang diberikan untuknya dalam literatur. Dalam meninjau faktor-faktor ini, juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan aktivitas dan penilaian manusia. Seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika modal matematis yang rumit digunakan. Modal matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan, tetapi mendasari proses pengembalian keputusan adalah faktor-faktor perilakuan. Selanjutnya materi ketujuh, saran-saran perbaikan. Untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor perilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal, pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan bersifat lebih rasional. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami, yaitu keputusan dalam proses penyusunan anggaran modal seringkali mencerminkan faktor-faktor keperilakuan pada pihak pengambilan keputusan tersebut. Walaupun hal ini mengandung risiko yang relatif tinggi, namun hal ini masih saja belum memperoleh perhatian yang serius dari para ahli penganggaran. Kondisi ini tampak jelas dalam proses penyusunan anggaran untuk suatu proyek.
Penyusunan anggaran modal atas suatu proyek dapat dilakukan berdasarkan pada apa yang dipahami dan diminati oleh si penyusun. Selain itu, pengajuan usulan anggaran modal tersebut juga sebaiknya mempertimbangkan pihak-pihak yang memberikan persetujuan atasnya. Jika kondisi yang muncul adalah semacam ini, maka pengambilan keputusan mengenai penganggaran modal secara rasional melalui pendekatan matematis dan pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya dapat dikesampingkan, karena hampir tidak memiliki kontribusi. Oleh karena itu, semua fakta keperilakuan dari pihak penyusun anggaran modal beserta pihak yang menyetujui usulan anggaran tersebut perlu diidentifikasikan sedini mungkin sebelum anggaran tersebut diimplementasikan. Demikianlah materi tentang aspek keperlakuan pada penganggaran modal yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.